Yap, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas pinjaman online dari Bank Syariah Indonesia. Nama pinjamannya adalah pinjaman online BSI Mitra Guna Online ya guys ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan guys ya, mulai dari fitur pembiayaannya, kemudian persyaratannya apa aja ya, lalu biaya-biaya apa aja yang akan kita keluarkan. Kemudian juga kita akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait dengan pinjaman online dari Bank Syariah Indonesia ini ya. Jadi pastikan sebelum kalian mulai untuk melakukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia ini, kalian tonton video ini sampai akhir terlebih dahulu ya, supaya nggak ada informasi yang kalian lewatkan. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung masuk aja ke pembahasan utamanya. Nah, di sini saya udah ada di website resminya dari Bank Syariah Indonesia ya. Untuk link website ini juga nanti akan saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa sambil baca juga. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan mulai terlebih dahulu. Manfaat apa yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita memang berniat melakukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia ini? Nah, untuk manfaatnya yang pertama adalah proses mudah dan cepat tanpa perlu ke bank ya. Karena nantinya untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah ini, kita hanya perlu mengajukannya lewat aplikasi BSI Mobile ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu datang ke kantor. Nah, ini cocok sekali buat teman-teman yang memang nggak ada waktu untuk pergi langsung ke kantor BSI-nya. Kalian tinggal mengajukannya lewat aplikasi BSI Mobile saja ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah pengajuan pembiayaan dalam hitungan menit. Jadi untuk pengajuannya ini itu nggak lama-lama ya guys ya. Kalian cuma perlu mengisi beberapa identitas diri kalian aja ya, kemudian beberapa dokumen yang mereka butuhkan. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja persetujuan dari mereka ya. Kemudian manfaat yang ketiga, kalian nggak perlu melampirkan dokumen fisik ya. Kemudian dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah fitur pembiayaan. Jadi untuk pinjaman online di Bank Syariah Indonesia ini, kalian bisa mendapatkan tenor itu maksimal 3 tahun ya guys ya, ataupun 36 bulan. Nah, untuk tenor selama 3 tahun ini menurut saya cukup lumayan ya. Dan juga untuk limitnya itu kalian bisa mendapatkan maksimal hingga 50 juta rupiah. Ya, kemudian yang ketiga adalah syarat dan ketentuan payroll gaji di Bank Syariah Indonesia. Nah, ini merupakan syarat yang paling utamanya ya. Karena kalau misalnya kalian nggak menerima gaji melalui Bank Syariah Indonesia, maka kalian itu dipastikan akan kesulitan untuk tembus ya pengajuan pinjamannya itu di Bank Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya apa aja sih persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari Bank Syariah Indonesia ini? Nah, untuk persyaratannya itu seperti yang kalian lihat ya, ada 6 syaratnya. Yang pertama yaitu WNI. Nah, ini wajib ya guys ya. Harus kalian buktikan dengan kartu tanda penduduk kalian. Kemudian untuk usia itu minimalnya 21 tahun dan maksimalnya 52 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah pegawai tetap. Artinya buat teman-teman yang bukan pegawai tetap ya, ataupun yang masih kontrak ya, ataupun buat teman-teman yang wira swasta ataupun freelancer, itu belum bisa mendapatkan pinjaman mitra guna online ini karena syarat utamanya adalah pegawai tetap di sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat adalah memiliki BSI Mobile. Nah, kalau misalnya saat ini kalian belum terdaftar ya, ataupun belum mempunyai aplikasi BSI Mobile, nah kalian bisa buat terlebih dahulu aplikasinya ya. Kalian juga bisa langsung daftar secara online, gampang ya teman-teman. Untuk tutorial daftar online-nya itu udah banyak sekali orang-orang yang buat tutorial videonya. Kalian tinggal tonton aja ya di YouTube ya guys ya. Kemudian yang kelima adalah biaya administrasi 0,5% dari plafon pembiayaan. Nah, biaya administrasi ini biaya yang dikenakan sekali doang ya ketika pencairan. Katakanlah kalian dapat limit terkecil yaitu 10 juta, maka nanti di awal itu langsung dipotong dengan biaya administrasi ini ya. Kemudian yang terakhir adalah dikenakan asuransi pembiayaan yang ringan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia ini, itu kalian
wajib dikenakan asuransi pembiayaan ya. Jadi selain ada biaya administrasi juga kalian nanti akan langsung dipotong dengan biaya asuransinya. Karena biaya asuransi ini wajib ya guys ya. Kenapa biaya asuransi ini begitu penting ya? Karena kalau misalnya di tengah jalan ya kalian terjadi kenapa-napa gitu ya guys ya, dan pinjaman kalian ini belum lunas, nanti akan ada pihak asuransi yang akan melunasi hutang-hutang kalian kepada Bank BSI ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada asuransi, maka otomatis pinjaman tersebut yang akan melunasinya adalah keluarga kalian. Nah, repot juga ya guys ya. Makanya di sini pihak Bank BSI itu mewajibkan adanya asuransi untuk pinjaman yang kalian ajukan. Kemudian di bagian bawahnya biaya-biaya. Nah, ini udah kita jelaskan ya teman-teman. Kemudian biaya asuransi juga udah kita jelaskan. Dan yang terakhir itu ada biaya materai sebesar Rp10.000. Nah, biaya materai ini itu biaya yang dikenakan di awal saja ya guys ya. Sama seperti biaya administrasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan seputar pinjaman online mitra guna dari Bank Syariah Indonesia ini. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu apakah pembiayaan mitra guna online? Jawabannya adalah pembiayaan digital melalui mobile banking yang diberikan kepada pegawai yang telah payroll gaji di BSI. Kemudian yang kedua, apakah semua nasabah payroll BSI bisa mengajukan pembiayaan mitra guna online? Belum ya. Saat ini khusus untuk pegawai PNS kementerian ataupun lembaga BO2 dan pegawai BSI. Artinya saat ini itu terbatas hanya khusus untuk pegawai PNS kementerian ya ataupun lembaga Bank Operasional 2 dan juga pegawai BSI yang bisa mendapatkan pinjaman dari BSI Mobile ini ya guys ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara pengajuannya. Nah, bila sudah mempunyai BSI Mobile, nasabah dapat mengklik menu pembiayaan ya. Bila belum mempunyai BSI Mobile, nasabah bisa unduh BSI Mobile dari Google Play Store, App Store, kemudian melakukan aktivasi, lalu klik menu pembiayaan ya. Selanjutnya nasabah mengikuti langkah-langkah di dalam layanan mitra guna online. Nah, intinya di sini kalian untuk mengajukannya itu harus menggunakan aplikasi BSI Mobile-nya ya guys ya. Nggak bisa melalui websitenya langsung. Untuk urutannya itu kalian tinggal download terlebih dahulu aplikasi BSI Mobile-nya. Kemudian kalian aktivasi ya. Selanjutnya kalian klik menu pembiayaan. Lalu kalian tinggal ikuti aja instruksi selanjutnya ya. Kalian isi data diri kalian. Kemudian kalian lengkapi semua administrasi ya dan sebagainya ya sampai pinjaman kalian itu dikonfirmasi. Nah, kemudian yang keempat ya, bagaimana jika nasabah payroll PNS kementerian ya ataupun lembaga B02 tadi itu dan pegawai BSI tertolak saat pengajuan. Nah, nasabah dapat mengajukan pembiayaan melalui marketing cabang dan akan diproses sesuai ketentuan berlaku. Nah, kalau misalnya kalian ditolak ya mengajukan lewat aplikasi, berarti kalian tinggal mengajukannya itu langsung ya ke marketing cabang dari Bank Syariah Indonesia ini ya. Kemudian berapakah minimal pengajuan pembiayaan mitra guna online? Nah, untuk minimalnya di sini itu 10 juta ya guys ya. Jadi agak berbeda dengan beberapa bank yang udah kita bahas. Untuk minimalnya di sini agak besar ya. Kalau di bank-bank lain kan minimalnya 2 juta ya, 3 juta. Tapi kalau di Bank BSI ini itu minimalnya 10 juta rupiah. Kemudian berapakah maksimal pengajuan pembiayaan di mitra guna online? Nah, ini 50 juta. Kemudian nomor 7 untuk tenornya itu ya, pembiayaan minimalnya itu 1 tahun ya guys ya. Dan maksimal 3 tahun. Jadi kalau kalian mau minjam cuma 6 bulan ya ataupun 9 bulan, nah itu belum ada tenornya karena minimalnya itu 1 tahun dan maksimalnya itu 3 tahun ya dengan pilihan 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Kemudian nomor 8 ya, akad atau skema apakah yang digunakan? Nah, skema yang digunakannya itu adalah skema refinancing ya ataupun pembiayaan kembali atas aset nasabah. Jadi nanti ketika kalian mengajukan di Bank BSI ya, nanti kalian akan disuruh milih kira-kira aset apa yang mau kalian jadikan sebagai aset refinancing ya. Nanti ada pilihannya kayak motor ya, kemudian mobil ya, ada laptop,
kemudian perhiasan dan sebagainya, yang aset tersebut itu harus lebih tinggi daripada jumlah pengajuan kalian. Ya, katakanlah kalian mengajukan 10 juta rupiah, maka aset tersebut itu nilainya harus di atas 10 juta guys ya. Katakanlah kalian mau jadikan aset refinancing kalian itu motor kalian. Katakanlah motor kalian itu Honda Vario tahun 2022 ya, yang harganya masih di belasan juta ya, ataupun masih 20 juta. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai akad refinancingnya. Kemudian nomor 9 adalah apakah pembiayaan mitra guna online ini membutuhkan agunan? Tidak ya, tetapi membutuhkan aset nasabah yang dilakukan refinancing sebagai underlying project pembiayaannya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika kalian mengajukan pinjaman nanti di BSI Mobile, kalian tinggal pilih aja aset apa yang kalian ingin jadikan sebagai refinancing ya, ataupun underlying objeknya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya jika pembiayaan ingin lunas dipercepat? Oke, ini nggak terlalu penting ya guys ya. Ini nanti bisa kita pelajari setelah pinjaman kita disetujui. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang penting lagi, nah ini ya teman-teman, ini penting. Apakah bisa melihat riwayat atau histori pembiayaan mitra guna online top up via BSI Mobile? Bisa ya, kalian pilih info rekening lalu pilih portofolio pembiayaan pada BSI Mobile. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat riwayat ataupun historinya, tinggal ikuti petunjuk ini ya guys ya. Kemudian bagaimana cara membayar kewajiban setiap bulannya? Nah, kewajiban nasabah akan didebit otomatis dari rekening penggajiannya di Bank Syariah Indonesia sampai jatuh temponya berakhir. Kata kuncinya di sini ya, didebit otomatis. Jadi kalian tinggal sediakan aja dana yang sesuai dengan tagihan kalian di rekening penggajiannya ya guys ya. Nanti akan didebit otomatis oleh pihak Bank BSI-nya. Kemudian tanggal berapa angsuran mitra guna online-nya? Nah, bagi pegawai ASN ataupun PNS ya, tanggal debitnya itu setiap tanggal 1 ya. Sedangkan untuk pegawai BSI, tanggal debit angsurannya setiap tanggal 25. Kemudian di bawahnya, apakah dana pembiayaannya otomatis cair? Ya, dana otomatis cair atau diproses dalam waktu 1 kali 24 jam ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu nunggu beberapa hari ya, kayak bank-bank yang udah pernah saya jelaskan sebelumnya. Di sini maksimalnya itu adalah 1 kali 24 jam, maka dana pasti akan masuk ke rekening kalian. Kemudian FAQ yang terakhir adalah apakah nasabah menerima pemberitahuan proses dan dokumen pengajuannya melalui email? Ya, nasabah akan menerima email dari pembiayaan BSI perihal pemberitahuan persetujuan pembiayaannya sedang diproses dan menerima attachment dokumen pengajuannya. Jadi nanti semuanya itu bisa kalian tracking lewat email kalian ya guys ya. Dan bisa kalian cek juga riwayat ataupun historinya itu langsung di aplikasi BSI Mobile-nya. Nah, untuk video cara pengajuannya mungkin akan saya buatkan di video terpisah ya. Jadi pastikan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini untuk dapat update terbaru bagaimana cara mengajukan pinjaman di Bank Syariah Indonesia ini. Oke, demikian aja video review pinjaman online mitra guna dari Bank Syariah Indonesia. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.